Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita, yaitu seputar adabul manzil atau adab terhadap rumah sendiri. Kita sudah bahas di antara adab memasuki rumah, itu dengan membaca bismillah lalu mengucapkan salam, dan salam yang diucapkan apabila rumah itu rumah kita sendiri dan tidak ada orang di dalamnya, ya, bisa jadi karena kita baru pulang, maka bacaannya yang disebutkan oleh ulama-ulama Imam Syafi'i, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, apabila rumah itu rumah kita sendiri dan tidak ada orangnya. Jadi jangan lupa, sekali lagi, bacalah bismillah baik sebelum salam atau boleh setelah salam, karena dengan bismillah itulah menahan dan memagari masuknya syaitan ke rumah kita. Kemudian juga masuklah dengan kaki kanan, langkahkan lebih dahulu kaki kanan ke dalam rumah kita. Dan di antara sunnah berikutnya yaitu bersiwak, ya, bersiwak, sikat gigi ketika sudah berada dalam rumah. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan keterangan isteri-isteri Nabi SAW. Dan juga ada salah satu sunnah yang Nabi lakukan, kalau Nabi pulang dari perjalanan jauh, maka Nabi melakukan salat 2 rakaat di rumahnya ketika beliau sampai ke rumahnya. Dan salat itu adalah salat mutlak, ya, salat biasa. Baik, itu yang sudah kita bahas. Kita sambung insya-Allah. Tadi tentang adab masuk ke dalam rumah sendiri. Nah, sekarang ketika sudah berada di dalam rumah, apa saja yang harus kita perhatikan tentang rumah kita? Baik, yang pertama, jangan sampai rumah kita menjadi sumber gangguan bagi tetangga. Itu yang paling penting pertama untuk diperhatikan. Jangan sampai rumah kita menjadi sumber gangguan bagi tetangga. Karena Rasulullah SAW menceritakan bahawa setiap kali Jibril turun menyampaikan wahyu, apapun wahyunya, tapi ada satu pesan Jibril yang tidak pernah ditinggalkan, selalu diulang-ulang untuk diingat oleh Nabi. Apa pesan Jibril? Yaitu untuk berbuat baik dengan tetangga. Jadi apapun wahyu yang turun, tapi pesan itu tidak tinggal, berbuat baiklah dengan tetangga. Dan ini juga menjadi bahagian daripada iman. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa iman itu terbagi 60 atau 70 jenis pembagian iman. Paling tinggi yaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalimah, itu iman yang paling tinggi. Artinya iman mentauhidkan Allah. Dan di antara iman yang paling rendah adalah memindahkan duri di jalan.
Itu beriman. Maksudnya paling rendah bukan paling rendah imannya, perbuatan yang paling ringan tapi masih dikategorikan orang beriman, memindahkan duri atau memindahkan gangguan di jalan. Nah, jadi 60 sampai 70 model ciri-ciri orang beriman. Dan salah satunya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi rumah kita semua punya kita, tapi jangan sampai rumah kita menjadi sumber marahnya tetangga. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak masuk golongan beriman, tidak masuk golongan beriman. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Siapa mereka? Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu tetangga yang tidak bisa aman hidup di samping orang yang selalu melakukan kejahatan untuk tetangga. Jadi betul-betul bukan orang beriman kehadiran dia di komplek, kehadiran dia di samping-samping rumah orang selalu menyebabkan rasa tidak nyaman bagi orang lain. Demi Allah, orang itu tidak beriman, kata Rasulullah, tidak beriman. Jadi ini pesan-pesan penting tentang jangan sampai kehidupan kita dalam satu lingkungan menjadi momok menjadi momok bagi tetangga. Tetangga merasa tidak nyaman, tidak aman karena kehadiran kita. Rumah kita salah satu darinya. Jaga-jagalah rumah kita agar jangan sampai mengganggu. Dan itu banyak perkara, Bapak. Mulai perhatikan tentang curahan hujan. Jadi menyada pegak rumah, jangan payah tanging sampo ke mana air hujan mengalir. Jangan sampai buat atap yang aliran hujan yang memang sengaja dialirkan ke tanah tetangga. Ini usahakan dihindari kecuali dengan seizinnya. Kecuali dengan seizinnya. Sampai begitu harus diperhatikan. Jangan sampai apapun yang kita bangun mengambil tanah tetangga. Apapun yang kita bangun jangan sampai menggeser tanah tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man iqtata'a manaral ardi, barang siapa yang berani memindahkan patok tanah seseorang, tawaqahullah yaumal qiyamah ala unuqih sab'i aradin, maka Allah akan gantung tanah itu di hari kiamat di atas pundaknya, di atas leher orang yang mengambil itu dengan ukuran 7 petala bumi, sab'i aradin. Walau shibran, kata Rasulullah, ngambil tanah tetangga shibran, walau sejengkal. Ini ukuran shibran, ini ukuran sejengkal, Bapak. Paling-paling sekitar 15 cm atau 20 cm. Jadi kita pindah, begitu kita buat pintu pagar rumah kita, ya, di samping ruh tacok, kita ambil tanah tetangga, kita tidak ukur lagi, kita mengambil tanah samping dan menyebabkan tetangga tersakiti. Ketika dia ukur, tanah dia berkurang. Di saat itu kalau tidak taubat, tidak memohon maaf, tidak mengganti biaya kerugian, maka di hari kiamat Allah suruh bawa, Allah akan buat tanah itu terbawa di atas leher, di atas pundak orang yang mengambil tersebut. Ukurannya bagaimana? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi Rasulullah sampai menyebutkan ukuran yang dibawa. Kita ambil shibran, 1 jengkal milik tetangga, 1 jengkal 15 cm, 20 cm. Ke belakang berapa kita rubah? Oh, mungkin kita rubah 10 meter ke belakang. Berarti 15 cm kali 10 meter kali 7 petala bumi.
ketinggiannya 7 petala bumi. Jadi dikorek tanah tersebut oleh malaikat, ditaruh di atas pundak, berdiri di padang mahsyar, bawa tanah itu baru tanah. Belum lagi kerja di kantor kita, ada yang bawa mesin ketik, bawa komputer, bawa keyboard, bawa mobil dinas, bawa macam-macam, apapun yang kita ambil yang bukan hak kita, bawa. Berdirilah kita di saat itu dalam keadaan menderita. Dan berapa lama berdirinya? 50.000 tahun, 50,000 sanah, menunggu giliran bertanggungjawab di hadapan Allah. Itu kalau tidak taubat. Maka hati-hati mengganggu tetangga dengan mengambil tanahnya. Kalau sudah terjadi, maka minta untuk dimaafkan dengan cara mengganti kerugian. Oh, tidak terima, pok. Kalau tidak terima, dipok. Pagar itu dibongkar. Oh, rugi kita, ya sudahlah, daripada rugi di akhirat, bagus rugi sekitar 1 juta di dunia. Di akhirat, Pak, itu bukan janji sembarang janji. Itu semua adalah janji Allah yang tidak akan pernah diingkari. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sudah jujur, apalagi setelah jadi Nabi. Maka semua yang Nabi Muhammad katakan tentang azab pasti berlaku. Kita tunggu nanti ketika kita telah berada di padang mahsyar. Kemudian jangan buat rumah kita menjadi gangguan bagi tetangga dengan menghidupkan musik yang suaranya mengganggu siang malam. TV kita, yang beli kita, remote punya kita, semua punya kita, tapi kenapa suara kita kirimkan ke tetangga? Disitulah harus pakai perasaan. Jangan buat tetangga tidak bisa tidur karena besarnya suara, karena ada model-model orang tinggal tidak punya perasaan. Kalau anak kos itu hati-hati, karena anak kos jiwa muda, kerja putar musik gedam-gedum besarnya, Masya Allah, tetangga tidak bisa tidur. Ini termasuklah orang-orang yang tidak beriman. Jadi semua hal yang mengganggu tetangga di stop. Jangan buat anak kita mengganggu tetangga. Peringatkan anak kita jangan cabut bunga tetangga. Peringatkan anak kita jangan hancurkan pot bunga putih punya tetangga. Kalau perlu beli sendiri. Jadi kadang-kadang orang tua kan, ayah dan ibunya baik, tapi tidak tahu cara didik anak. Anak yang selalu menjadi momok bagi tetangga. Kena poh, anak mangat. Mau dipukul, mau dicubit, enggak enak sama ayah ibunya. Sampai urusan buat jemuran baju. Ada model, ini kenyataan Pak, karena ada beberapa orang yang curhat. Itu rumah sudah tidak ada tanah lagi. Akhirnya dia kadang-kadang menjemur baju setelah dicuci itu di jemuran tetangga. Jadi karena rumah kita mungkin rumah beli pas-pasan, tanah tidak ada, itu ada yang jemur baju di tempat jemuran tetangga. Kemungkinan tetangga punya luas sedikit. Yang jadi masalah di mana? Kalau diizinkan okey. Yang jadi masalah kadang-kadang walaupun diizinkan, tapi ketika tetangga baru juga selesai mencuci baju, ketika dia mau jemur sudah ada baju punya kita. Memang diizinkan, tapi hati mengkerut. Diizinkan sudah, maka tanya dulu sebelum jemur, nana semerah huronyo, ada cuci hari ini? Kalau dia bilang tidak ada, aman, jemur saja. Baru minta izinnya setiap hari, bukan setahun sekali. Dan ini terjadi Pak. Terjadi gara-gara urusan ini, tetangga sudah mulai merasa tidak nyaman. Dia mau jemur bajunya, sudah ada baju kita di tempat jemuran itu. Mau digeser tidak enak, mau dibuang lebih tidak enak. Tapi enggak di ini, baju dia bau, enggak tahu dijemur di mana. Sampai begitu harus diperhatikan. Sampai begitu harus diperhatikan. Jangan sama sekali mengganggu tetangga dengan keberadaan rumah kita. Jadi berlapang-lapanglah. Tetangga pun kadang-kadang Pak, ada tetangga tipenya anjir lebih kurang.
Dia yang boleh lebih-lebih saja untuk dia, kurang-kurang tak bisa. Itu ada juga yang model begitu, sedikit pun tak boleh. Ini ya sudahlah, di saat-saat kita begitu hendaknya kita mengalah, karena yang bukan milik kita tetap bukan milik kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahawa kita sah melakukan sesuatu kepada tetangga. Nah, ini yang pertama yang harus dijaga tentang rumah, rumah kita jangan sampai mengganggu rumah tetangga. Berikutnya, adab berikutnya dengan rumah, isilah rumah dengan amalan yang menyebabkan ketenangan hati. Buatlah amalan-amalan yang menyebabkan damainya hati dan perasaan di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan-kuburan, kata Rasulullah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan akan melarikan diri dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Apa maksud Nabi? Nabi pertama mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya sepi, ada sedikit rasa mencekam, kadang-kadang kita ada rasa ketakutan, gelap, suasananya gelap. Jangan jadikan rumah begitu. Dan biasanya rumah yang sudah begitu karena kurangnya amal, jadi tidak bercahaya. Syaitan menguasai. Kalau syaitan sudah menguasai rumah, maka yang terjadi itu bukan penampakan saja, Pak. Penampakan bisa saja terjadi, bisa saja, karena syaitan diberi kuasa oleh Allah untuk menjelma, menampakkan diri, walaupun dia tidak bisa menampakkan diri dalam wujud aslinya kecuali Nabi yang pernah melihatnya. Allah yang mengatakan itu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dan semua kelompok syaitan bisa melihatmu min haitsu la tarawnahum, tapi engkau tidak akan bisa melihat syaitan. Itu kata Allah. Jadi yang tidak bisa kita lihat apanya? Wujud aslinya. Jadi yang selama ini yang kita lihat, kuntilanak, suster ngesot, dokter berjalan sendiri, yang ini pocong tidak ada kepala, macam model, itu semua jelmaan. Dan syaitan menjelma sesuai dengan memori. Penduduk kampung sudah duluan menciptakan cerita mak lampir, maka syaitan mewujudkan mak lampir itu supaya penduduk kampung semakin taat kepada mak lampir. Nah, rupaji mak lampir. Orang sudah duluan menciptakan cerita bahawa penjaga pantai Laut Selatan, betul, itu bernama Nyi Roro Kidul, betul ya? Kita harus tanya sama temannya Nyi Roro Kidul. Baik. Jadi itu syaitan menjelma menjadi sesuatu yang telah ada dalam memori. Untuk apa? Mewujudkan kesyirikan. Jadi orang percaya yang selama ini cuma dongeng, ada kok. Ujungnya apa? Orang mencoba menghindar dari kebusukan syaitan dengan cara menyembahnya. Kirimkan sesajen, buat ritual, lepaskan sesajen ke laut. Itu semua tipu daya syaitan. Jadi syaitan bisa menampakkan dirinya. Kadang-kadang rumah yang tidak ada bacaan Quran, tidak ada solat sunnah, itu syaitan akan bermain di dalamnya. Makanya kadang-kadang kita ketika tidur mendengarkan suara macam-macam, ada orang cuci piring sendiri, kita berharap betul-betul dicuci. Subuh tadi ada rupanya, mentang lagi set pinggan. Hanya masalah kalau dia bangun cuci betul-betul okey. Jadi Nabi Sulaiman waktu mau mengangkat singgasana Balqis,
Kan dia menawarkan, siapa yang bisa menghadirkan singgasana Balqis secepatnya ke sini? Siapa yang pertama menawarkan diri? Syaitan, iblis, dari pasukan iblis. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, aku mampu mengangkatnya. Engkau berdiri, ini duduk di singgasana, engkau berdiri, duduk kembali. Begitu engkau duduk, singgasana Balqis sudah ada di sini. Itu tawaran dari iblis. Maka iblis mampu. Kalau singgasana Balqis sanggup diangkat begitu, apalagi cuma geser-geser kursi di ruang dapur kita, cuma menghidupkan keran, hidupkan keran, kai mesu kero keran, kai udik kero, itu hal yang mampu dilakukan. Jadi itu salah satu metode syaitan menakut-nakuti, supaya kita tidak bangun solat tahajud, supaya kita mendatangi dukun untuk merajah rumah kita. Itu tujuannya ke situ semuanya. Itu jembatan saja tadi itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang paling parah. Itu syaitan-syaitan bodoh, amatir, yang model-model nampak-nampakkan diri itu amatiran, Pak. Karena kebodohannya, kalau dia sudah nampak-nampakkan diri, otomatis kita akan mendatangi tempat-tempat orang yang saleh. Kita datangi, tolong ruqyah rumah, tolong ini, ujung-ujungnya dinasihati, ini di rumah harus baca Quran. Di sinilah kebodohan syaitan yang model nampak-nampakkan. Dia bukan berhasil membuat kita tergoda, malah berubah jadi orang baik semenjak dia menampak-nampakkan diri. Makanya yang model-model kesurupan, nampakkan diri, itu semua syaitan-syaitan bodoh. Itu tamatan-tamatan SD, hanaleh mai SMP hanajanya. Tapi syaitan yang profesional, dia tidak begitu cara kerjanya. Apa yang dia lakukan di dalam rumah-rumah yang tidak ada amal-amal saleh, dia akan membuat penghuninya malas beribadah. Makanya orang yang tidak suka baca Quran, tidak ada salat-salat sunnah, itu dikuasai syaitan rumah itu. Biasanya itu amal wajib sering ditinggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan ketika kita tidur, itu juga ada adabnya, suruh baca ini, suruh baca itu. Kalau tidak ada amal itu, maka syaitan mengikat 3 ikatan. Kita diikat 3 ikatan, dan 3 ikatan itu membuat kita tidak bisa bangun untuk salat subuh. Dalam hadis yang lain, syaitan mengencingi telinga dengan kencingnya, dikencingi syaitan, sehingga kita tidak mendengarkan azan, berjamaah tidak pernah. Suasana di rumah mungkin tidak pernah lihat penampakan, tapi kita selalu dalam keributan. Istri bermasalah, dalam keadaan mepep, marah-marah, lempar-lempar piring, lempar-lempar gelas, kemudian selalu minta cerai, lalu kemudian tidak pakai jilbab di luar rumah, pulang suami dilemparnya gelas lagi, piring dilempar, untung piring daya yang dilempar. Jadi suami pun begitu, kerja main judi, malam duduk main bate, jula-jula malam, pulang jam 2, kemudian ribut lagi, kata isteri ni jula-jula dah, nyo minta lah kau lain, menyolaganya sampai-tapi. Terus anak juga begitu, hidup dalam rumah game, terus-terusan game. Ayah beli pulsa, hasil main judi beli pulsa, anak main judi lagi dengan game tadi. Jadi kehidupan terus-terusan, anak sendiri, isteri sendiri, salat duha tidak ada, semua tidak ada. Ujung-ujungnya pukul-pukulan. Maka nanti terjadilah perceraian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan salah satu yang disasar syaitan adalah perceraian. Sangat disukai oleh syaitan kalau orang bercerai. Tentunya bercerai tanpa sebab syar'i. Kalau sudah sebab syar'i tidak mengapa. Misal isteri nusyud, isteri selingkuh, suami selingkuh, yang sifatnya bukan menikah, selingkuh, itu tidak mengapa. Tapi ini hal-hal kecil menjadi besar. Keadaan panas, inilah yang dibuat oleh syaitan. Ujung-ujungnya kita enggak mampu beribadah, tidak mampu beribadah. Maka Rasulullah menawarkan, mau rumah aman, kalau masuk rumah, baik rumah pertama kali masuk, sewa rumah baru atau tinggal rumah yang baru, maka amalan dari Rasulullah adalah bacakan surat Al-Baqarah. Dijamin oleh Rasulullah, dijamin syaitan yanfir, melarikan diri di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat-ayat tertentu dipakai untuk ayat ru'yah, memang mengusir syaitan.
Yang paling ditakuti di antaranya intinya adalah ayat kursi. Dan itu fadilah ayat kursi. Syaitan sendiri yang mengakui bahwa dia sangat takut kalau dibacakan ayat kursi. Kalau dengan ayat kursi dia takut, apalagi kita bacakan surat Al-Baqarah keseluruhan. Dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah itu juga pengusir syaitan. Makanya ketika kita menempati rumah atau sudah merasa bahawa rumah ini ada yang aneh, kok keadaan panas, kita malas ibadah, maka bagaimana cara mengusir syaitan? Bacakan surat Al-Baqarah. Lalu kemudian perbanyaklah untuk beramal saleh. Di antaranya lakukan salat-salat sunnah. Rasulullah berkata, "Sallu fi buyutikum illa al-fariidah." Kai masumik. "Sallu fi buyutikum illa al-fariidah." Salatlah di rumahmu kecuali yang fardu. Semua salat sunnah itu di rumah seharusnya. Bukan seharusnya, selayaknya kita menyempatkan salat sunnah di rumah. Bahkan termasuk qabliyah dan ba'diyah. Salat fardu di rumah. Rasulullah salat qabliyah di rumahnya, baru keluar untuk menjadi imam. Kemudian setelah itu beliau masuk lagi untuk salat ba'diyah. Ini bagi yang dekat rumah dengan masjid. Tapi bagi yang jauh-jauh rumah, jangan praktekkan ini. Dan sembahyang qabliyah di rumah. Rumah dipanggil, teruk kono sudah assalamualaikum. Akhirnya langsung ba'diyah, tidak ada lagi maghribnya. Itu jangan lakukan. Yang dekat-dekat rumah okey, yang jauh-jauh rumah datang saja ke masjid lebih awal. Salat duha jangan lakukan di masjid, di rumah. Salat tahajud jangan nampakkan diri di masjid, datang jam 3 sampai orang mengenal goknyan nah sabi-sabi menyopoh leh nah goknyan. Jadi seakan-akan nama kita masyhur ahli salat tahajud. Semua yang disuruh oleh Nabi itu untuk menjaga hati, dan rumah aman dengan memperbanyak salat sunnah. Insya-Allah rumah kalau diisi dengan amalan saleh, maka rumah itu akan dikirimkan keberkahan. Satu hadis saya bacakan terakhir, ini betul-betul terakhir. Ini kalau enggak digok-gok kursi ini nanti dari samping. Ana piu-piu Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Ad-Darimi menyebutkan innal baita la yattasi ala ahli. Kata Rasulullah, rumah itu akan merasa luas, merasa lapang, dirasakan lapang oleh pemiliknya. Wa tahduruhul malaikah, dihadiri oleh para malaikat. Wa tahjuruhu syaitan, dijauhi oleh syaitan. Wa yuksir khairahu, dan banyak kebaikan yang bisa dilakukan di rumah itu. Mana rumah yang modal begitu? Ayyaqra fihi al-Quran, apabila rumah itu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Wa innal baita la yudhiqa ala ahli, sebaliknya ada rumah yang terasa sempit bagi pemiliknya. Rumah besar tapi terasa sempit. Rumah bertingkat, sudah 3 tingkat, 4 tingkat, tapi dia merasa sempit, tidak nyaman tinggal di rumah itu dengan kekacauan tadi. Wa tahjuruhul malaikah, rumah itu dijauhi oleh malaikat. Wa tahduruhu syaitan, bahkan syaitan berada dalam rumah tersebut. Wa yuqillu khairah, dia hanya mampu sedikit berbuat kebaikan. Mana rumah itu? Ala, ketahuilah, kata Rasulullah, rumah itu adalah alladzi la yuqra fihi al-Quran, yaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka bacalah Al-Quran dengan rutin di rumah. Bacalah Al-Quran dengan rutin. Kalau bisa Bapak Ibu, paling kurang 1 lembar 1 hari. 1 lembar 1 hari paling kurang. Jangan 1 ayat 1 hari, 1 lembar 1 hari. Kalau dulu orang-orang saleh 1 juz paling kurang 1 hari, paling kurang 1 hari. Kita kalau sudah hidup dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun memberi syafaat nanti di hari kiamat.